Itu 2010 saya daftar di Maranatha setelah tidak keterima di Universitas Indonesia. Dan saya menyadari ternyata lulusan teknik sipil Maranatha karena kurikulumnya pendekatannya mungkin udah banyak pakai software yang baik ya, jadi kalah malah universitas tetangga yang di Bandung yang terkenal itu malah dari Maranatha yang ngajarin mereka saat kami sama-sama masuk pada batch yang sama di perusahaan tersebut. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat. Hari ini saya ditemani oleh my bro ya. Ini Bro Fandi ya. Fandi adalah alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit bagaimana perjalanan Fandi mengenyam pendidikan di Maranatha dan itu memberikan dampak bagi kehidupannya hari ini ya, dengan profesi yang sedang dia tekuni. Gimana bro, sehat ya? Puji Tuhan, ya. Sehat dong. Dulu masuk Maranatha kapan, dan mungkin bro bisa cerita sedikit perjalanan perkuliahan yang ditempuh di Maranatha. Oke, jadi dulu itu 2010 saya daftar di Maranatha setelah tidak keterima di Universitas Indonesia. Saya milihnya dulu arsitek, lalu harus memilih vokasi juga di UI. Malah yang keterimanya vokasi, jadi saya nggak ambil. Nah, saya melihat Maranatha ada universitas yang cukup terkenal di Jakarta, khususnya di kalangan Kristen lah. Karena saya juga SMA negeri, juga aktif di Rohkris, dan saya tahu Maranatha cukup baik. Nah, saya daftar, ada teknik sipil lah saat itu, dan puji Tuhan keterima gitu. Nah, perjalanannya memang pas S1 itu cukup ya banyak up and down lah Bung. Tapi puji Tuhan dengan up and down itu saya dari semester 1 saya bukan masuk di 10 besar, saya masuk nomor 11 dari sekitar 33 total mahasiswa teknik sipil angkatan 2010. Saya itu nomor 11, cuman puji Tuhan percayakan saya keluar nomor 1. Oke. Jadi awalnya berkeinginan ngambil arsitek di kampus lain, tapi kemudian sipil, ya. Daftar di Maranatha, yes, dan keterima di teknik sipil. Ya. Setelah itu S1 ya? S1. Lalu S2-nya? S2-nya saya murtad nih Bu. Saya murtad ke manajemen. Kenapa saya ngambil manajemen? Karena sebelumnya saya juga sebelum saya ngambil S2 di Maranatha, dan kenapa saya pilih Maranatha lagi? Saya mengalami pas S1 saya itu bekerja di dua perusahaan sebelum saya mengambil S2. Di perusahaan yang kedua ini adalah perusahaan multinasional, konsultan, proyeknya juga mega proyek semua. Saya dipercayakan juga dengan hal-hal yang besar. Baru berapa bulan langsung dikasih proyek yang 4 tower. Saya belajar banyak di sana. Lalu saya juga belajar manajemen pada akhirnya. Dan saya menyadari ternyata lulusan teknik sipil Maranatha karena kurikulumnya pendekatannya mungkin udah banyak pakai software yang baik ya, jadi kalah malah universitas tetangga yang di Bandung yang terkenal itu malah dari Maranatha yang ngajarin mereka saat kami sama-sama masuk pada batch yang sama di perusahaan tersebut. Okay. Nah, saya lalu terjun juga di manajemennya sebagai auditor ISO di PT tersebut. Nah, lalu saya memberanikan diri untuk mencoba mendalami tentang manajemen dan khususnya untuk entrepreneur. Dan kembali ke Maranatha dengan saya tahu di Maranatha MM-nya itu
tidak sepenuhnya teori, tapi juga praktisi yang ngajar. Jadi sangat-sangat relevan dalam saat nanti masuk ke dunia pekerjaan yang nyata. Oke, jadi pengalaman dari S1 Teknik Sipil, lalu kemudian S2 Manajemen, ya ini kira-kira menurut Bro Fandi punya dampak yang seperti apa dalam diri Bro Fandi yang mempengaruhi bagaimana kerja hari ini? Maranatha ternyata menjadi pilihan yang tidak salah ya. Yes. Maranatha nggak cuma ngajarin tentang, menurut saya Maranatha nggak cuma ngajarin tentang teori atau ilmu yang saya pilih, teknik sipil ataupun manajemen, tetapi juga ada nilai-nilai yang saya pelajari di dalamnya. Di Maranatha ini kampusnya khususnya teknik sipil, Bung. Itu mahasiswanya dari Sabang sampai Merauke ada. Jadi kami sangat beragam. Jadi kami benar-benar yang harus beradaptasi dengan setiap budaya, mungkin cara ngomong segala macam. Jadi nilai-nilai seperti kita ya saling peduli karena mereka pasti lebih jauh daripada kita tempat tinggalnya, Bung. Jadi ya kita saling care. Kadang mereka kalau lagi kesulitan atau belum dapat kiriman, kita sama-sama tuh akhirnya ya udah patungan makan sama-sama gitu. Akhirnya nilai-nilai yang seperti itu yang tidak didapatkan mungkin di kampus lain, tapi dengan kebersamaan yang ada di Maranatha ini, dengan keberagamannya, kita bisa secara tersendiri bisa beradaptasi nilai-nilai yang diajarkan juga sebenarnya sebelum kita masuk ke Maranatha. Kalau zaman saya dulu namanya W2M, Welcome to Maranatha. Jadi ada nilai-nilai dari Maranatha apa sih yang dipelajari? Nah itu kita terapkan selama kita berkuliah. Jadi selain hard skill, yes, ya ada soft skill ya. Dan sekarang baik hard skill atau soft skill itu sangat menolong Bro Fandi dalam pekerjaan hari ini. Sangat menolong. Sekarang kerjanya saya bekerja di salah satu perusahaan bergerak di bidang berbagai macam, salah satunya fokusnya adalah developer dan kontraktor. Jadi teknik sipilnya kepake ya untuk perencanaan bisnis. Betul. Semua jalan juga. Betul. Ya. Oke. Iya. Oke kawan-kawan. Demikian percakapan kita yang menarik dengan Bro Fandi pada hari ini. Dia masuk Maranatha mulanya karena ditolak oleh salah satu kampus negeri. Tapi ketika dia menjalani proses pendidikan di sini dan lulus, yang dia dapati pengalaman di lapangan, kualitas dari Maranatha ternyata sangat mumpuni. Bahkan dia bisa menjadi seorang teman yang mengajar teman-teman yang lain di lapangan. Jadi untuk kawan-kawan sekalian yang mau masuk Maranatha, ini promosi sedikit ya, jangan ragu karena ternyata ilmu hard skill yang didapatkan, juga soft skill yang diberikan oleh kampus ini sangat menolong setiap orang untuk kemudian bisa bergelut dalam dunia kerja, membangun hidup yang bermakna. Sampai bertemu, salam untuk teman-teman semuanya.